Haleluya, shalom. Shalom, lambaikan tangan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya akan ambil firman Tuhan ini dengan satu tema bahwa berkenan ketika Tuhan berkenan, ya. Ketika Tuhan berkenan, apa yang akan terjadi, ya? Kita baca dulu. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Kita buka dulu 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita tahu apakah betul nih Tuhan berkenan dalam hidup kita. Apakah kita sudah betul-betul melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus belajar hari ini paling tidak, ya, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Hoki Samuel katakan, sebagai anak muda, apa sih hidup ini, untuk apa? Sehingga dia berkata, hidup ini untuk apa ya Tuhan? Dan akhirnya dia tahu bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud menyenangkan hati Tuhan. Sungguh tepat, firman Tuhan hari ini juga boleh berkata, hampir sama. Supaya kita tahu apa sih yang kita lakukan hari-hari ini. Sebab begini sahabatku, paling indah kalau kita diperkenan oleh, ya, ini kita lihat saja. Yang pertama, mungkin di tengah-tengah masyarakat orang berkenan kehadiran kita. Wah, sungguh indah bukan? Kalau orang di masyarakat semuanya sangat menyambut kita. Sesuatu yang enak ketika dikatakan mereka berkenan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Belum lagi kalau dikatakan di lingkungan, ya. Lingkungan itu artinya yang terdekat di tetangga kita, di lingkungan di tempat tinggal kita. Apakah lingkungan kita juga berkenan adanya kita di tengah-tengah lingkungan mereka? Sebab banyak orang melihat, banyak orang yang saya dengar cerita bahwa lingkungannya pun rasanya tidak senang kehadiran orang-orang yang dia tidak senangin. Tapi luar biasa kalau kita mengerti selanjutnya. Apalagi kalau di dalam pekerjaan. Kalau bos berkenan, boy, enak banget. Apa juga kita akan dikasih fasilitas, bukan? Juga di teman. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah, tidak ada permusuhan. Karena kalau teman sudah berkenan, artinya kita itu disambut sebagai sahabat. Ya, di tengah-tengah sahabat juga demikian. Bahkan yang terakhir di tengah-tengah keluarga. Coba renungkan hari-hari ini. Adakah di antara kita ini ketika di tengah-tengah keluarga kita tidak disenangin? Saya percaya semuanya pasti disenangin, amin. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, ada lagi nih. Tapi ada lagi yang lebih. Bos di atas segala bos. Yaitu Tuhan yang kita sembah. Nah, luar biasa. Kalau sampai Tuhan yang kita sembah ini, yang kita percaya, Dia adalah juru selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia rela mati bagi kita. Dia berkenan dalam hidup kita. Luar biasa, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ini berkaitan dengan Rasul Paulus berbicara hari ini. Bagaimana dulu kaitannya hidupnya? Hidupnya itu dia menganiaya. Begitu dia melakukan sesuatu seperti dia merasa dirinya benar. Tapi ujung-ujungnya dia tidak bedanya seorang penjahat. Seorang yang ganas, seorang yang dikatakan yang mengejar-ngejar untuk orang dianiaya, dimasukin penjara.
dan tidak sedikit juga ada yang sebagian mereka akhirnya terbunuh. Dan pada waktu Stefanus saja mati dirajam, dia salah satu pelopornya. Sahabatku, jadi Rasul Paulus berkata, jangan sia-siakan karunia Allah. Ini berkaitan dengan pelayanan dengan Rasul Paulus yang pada saat itu dia sudah sadar dan sudah bertobat dan dia menjadi rasul. Dan apa yang diperkatakannya? Coba kembali dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Apa bunyinya? Tolong salah satu bisa tolong bantu bacakan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1-nya. Yang dapat silakan, ayo cepat. 2 Korintus 6 ayat 1. Ya. 2 Korintus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya membuat kasih karunia yang telah kamu terima. Iya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, dia sudah mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Ini mestinya kita harus menghargai. Jangan sia-siakan hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini untuk supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai jatuh lagi dalam dosa. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, ya. Jadi ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat maksudnya. Jadikanlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, karena masa-masa kini banyak orang ketakutan. Karena apa? Karena keadaan dunia sedang bergelora. Ya, ada pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kelihatan sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi ketakutan apa? Karena ada wabah virus, bencana, malapetaka, ekonomi yang terpuruk dan lain-lain. Itu dicatat, ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa bagaimana pada saat dia sudah diterima sebagai rasul, dia bukan hidupnya enak, hidupnya menderita, sahabatku. Dia seringkali nyaris, berapa kali mau dibunuh, teraniaya, bahkan terdampar dengan kapal karam, macam-macam penderitaan. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah kita harus mengerti betapa perlunya kehidupan kita hari-hari ini. Pertolongan dari Tuhan. Amin. Siapa yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Yang setuju angkat tangan. Haleluya. Sahabatku yang terkasih. Sahabatku, jadi kita harus tahu bahwa paling indah kalau hidup kita dinilai Tuhan baik. Dan berkenan, Tuhan berkenan kepada kita. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Seperti tadi dikatakan sama Hoki. Jadi dia tahu bahwa semasa muda ini, memang banyak kan kalau anak-anak muda maunya yang macam-macam hidupnya. Dia ingin merasakan sesuatu yang boleh dikatakan yang tidak pernah. Bahkan yang istilahnya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya bangga dengan Hoki. Dia mengambil satu keputusan. Dia bertanya sama Tuhan, apa yang dia harus lakukan. Dan dia akhirnya mengerti bahwa dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, apa yang terjadi sahabatku? Ketika Tuhan berkenan, dia akan
mendengar seruan doa kita. Kedua, Tuhan akan menyelamatkan. Ketiga, Tuhan akan menolong. Itu ayatnya kan tadi sudah kita baca ya. Bahwa di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita berseru, dan disitulah Tuhan mendengar seruan doa kita. Itu menjadi satu kebanggaan kita. Kalau kita berseru-seru seperti Tuhan tidak mendengar, dikatakan, kan firman Tuhan katakan tidak kurang tajam aku mendengar doamu. Tapi kenapa Tuhan tidak mau mendengar? Bahkan Tuhan sembunyi. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 katakan, karena dosa dan kejahatanmu. Maka itu jadilah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Sahabatku, hidup yang paling indah, kalau kita tahu, ketika kita tahu Tuhan berkenan terhadap kita. Itu paling indah. Hidup yang paling indah, ketika kita tahu Tuhan berkenan terhadap kita. Amin. Sedangkan kalau masih ada orang tua berkenan pada kita, kita rasanya bangga. Betul nggak? Anak kalau dikatakan orang tua senang, pasti anak itu bangga. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Hanya dialah Bapa kita yang kekal. Maka hari ini kita boleh bertanya, menjadi satu pertanyaan. Bagaimana caranya Tuhan berkenan kepada kita? Mungkin sahabatku, hari-hari ini bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, pada umumnya nih, kebanyakan, aku harus rajin ke gereja. Aku harus rajin berdoa. Aku harus rajin baca firman. Tapi semuanya itu bukan artinya jelek. Tapi ada lagi intinya yang spesifik adalah ketika kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, kita melakukannya. Banyak orang rajin ke gereja. Banyak orang berdoa senantiasa. Banyak orang baca firman Tuhan siang dan malam. Tapi firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21 sehingga 22 katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang melakukan, orang yang berseru pada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan. Maka itu, kalau kita sudah tahu, apa sih hati Tuhan yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan, itulah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya Tuhan berkenan kepada kita? Terus yang kedua, apakah manfaatnya jika Tuhan berkenan di dalam hidup kita? Yang ketiga, apa tanda-tanda Tuhan berkenan? Nah, supaya kita tahu nih tanda-tandanya juga, manfaatnya apa kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita. Dan kita harus tahu bagaimana caranya untuk Tuhan berkenan pada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai dikatakan, aku tidak kenal. Aduh, sia-sialah hidup kita kalau sampai terjadi demikian. Maka itu kita bahas hari ini. Yang bagian pertama. Bagaimana caranya Tuhan berkenan kepada kita ya. Kita bahas hari ini. Bagaimana caranya untuk Tuhan berkenan. Yuk, baca yuk. Mazmur 149 ayat 4. Kita baca. Mazmur 149 ayat 4. Supaya kita mengerti apa sih maksudnya Tuhan. Apakah dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan. 149 ayat 4. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ya, Tuhan berkenan kepada umatnya. Umatnya itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Katakan bahwa saya adalah umat Tuhan. Katakan.
Ya, katakan, saya adalah umat Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya firman Tuhan ini berkata apa? Ia itu huruf besar adalah Tuhan. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Luar biasa ketika Tuhan berkenan dalam hidup kepada seseorang yang rendah hati. Intinya, caranya untuk Tuhan berkenan adalah di sini bahwa pertama adalah rendah hati, sahabatku. Jadi rendah hati. Sejauh mana kita rendah hati? Ini sesuatu modal dasar untuk keselamatan yang kita dapat. Ternyata ketika kita rendah hati dalam hidup kita, baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri kita pada Tuhan. Nah, di situ ketika Tuhan melihat, sungguh engkau rendah hati. Dan di situ dikatakan apa? Dia akan memahkotai. Tuhan akan memahkotai orang yang rendah hati itu dengan keselamatan. Maka luar biasa. Ketika itu juga dia sudah memperoleh keselamatan. Jadi caranya untuk Tuhan berkenan bahwa kita harus yang pertama rendah hati. Karena luar biasa, Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, rendah hati ini membuat semua kalangan, semua orang akan menerima kita. Coba kalau kita tinggi hati, pasti ada omongan. Wah, sombong nian ini orang. Baru segitu saja sudah sombong. Bagaimana kalau nanti dia kaya? Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Pasti akan jadi pembicaraan orang. Tapi ketika kalau kita rendah hati, waduh, itu masyarakat, lingkungan, sesama kita, teman kita, waduh, sangat senang. Karena orang yang rendah hati, dia tidak akan membawa keributan. Dia akan selalu membawa kedamaian, sahabatku. Maka itu kalau kita tidak rendah hati, hati-hati. Kenapa? Speaking, nggak boleh. Akan bisa masuk dalam dosa. Kalau kita tidak rendah hati, alias sombong dan congkak dan tinggi hati. Firman Tuhan katakan, orang yang tinggi hati direndahkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Amin. Jadi catat baik-baik bagaimana caranya untuk Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kita harus rendah hati. Terus selanjutnya kita lihat. Kita lihat selanjutnya yang kedua. Yang kedua kesukaannya menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kebetulan tadi Hoki Samuel itu bersaksi dan juga tidak ada kontak-kontak dengan saya apa yang dia mau bersaksi. Tapi ini Tuhan ungkapkan. Ternyata suatu kebenaran. Apa yang dia lakukan itu sungguh Tuhan berkenan. Kesukaannya menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana? Kita harus tahu. Apa sih kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan itu? Ya, kita harus belajar. Seperti tadi dikatakan Hoki tentang Daud. Ya, tentang Daud juga. Bagaimana pada saat itu Raja Saul sudah tidak diperkenan Tuhan. Raja Saul pada saat itu mengalami sesuatu kegagalan. Menghilangkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia tidak taat lagi. Tidak tunduk lagi pada Tuhan. Sehingga Nabi Samuel ini ya kecewa sekali. Sampai dia bersedih hati. Tapi Tuhan bilang, Samuel, engkau jangan bersedih hati. Sekarang engkau berangkat kepada ya di mana kepada keluarganya Daud ini, ya. Apa yang terjadi? Ketika itu disuruh pilih. Disuruh pilih dan terjadilah pada saat itu dipilih dari kakaknya Daud dari yang ke-1 sampai yang ke-7. Karena Daud yang ke-8. Dan akhirnya keluarlah Daud dari padang rumput di tengah-tengah
jauh dari kota, ya, di tengah-tengah padang rumput. Dia jauh dari kota dipanggil, dan akhirnya di situ firman Tuhan berkata apa? Pada saat itu Tuhan berkata, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia yang aku perkenan. Maka itu langsung diurapilah Daud saat itu yang masih muda belia. Diperhitungkan umurnya antara 16-17 tahun, masih muda. Daud menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkannya dengan cara apa? Yuk, jadi kebiasaan dia pada saat dia di tengah padang menjaga, ya, di padang rumput yang jauh dari rumah, yang jauh dari desa, itu dia dengan sendirian, dengan kambing 2-3 ekor. Dia kalau malam terjadi pada saat itu sendirian, senyap, dia angkat puji-pujian bagi Tuhan. Dengan kecapinya, dia bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kedua, dia menuruti titah Tuhan. Jadi titah Tuhan ini adalah perintah-perintah Tuhan. Ya, perkataan-perkataan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 119 ayat 97-98. Boleh nanti Anda catat dan Anda baca, ya. Jadi ketiga, nah ini yang lebih keren lagi, Bapak Ibu sahabatku. Dalam menghadapi Goliat yang begitu besar, dia adalah musuh bangsa Israel. Orang Filistin ini, dia berkoar-koar menghina. Tapi pada saat itu, Daud mendengarnya dan dia minta izin pada Raja Saul. Biar dia menghadapi Goliat yang hampir 3 meter tingginya dan perkakas persenjataan perangnya itu luar biasa. Tombaknya, lembingnya, tombaknya aja dia harus dibawa oleh 2 orang. Kalau enggak, tidak kuat orang itu. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika berhadapan dengan itu? Daud hanya bawa ketepel dengan tongkat gembala. Tongkat untuk menggiring domba. Tongkat gembala. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 45 kita boleh belajar. Apa yang perkataan raja, dia belum jadi raja. Perkataan Daud saat itu. Jadi Samuel pasal 1 Samuel pasal 17 berkata demikian. Ya, bagi yang sudah ada Alkitabnya silakan buka, ya, ikutin. Kita baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia klaim saat itu dirinya di dalam perlindungan Tuhan dan dia deklarasikan, memproklamirkan dirinya bahwa dia mengandalkan Tuhan. Ini dia. Jadi kembali dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ketika menghadapi apapun tantangan-rintangan, beban berat atau sakit penyakit sekalipun, ya, sesuatu yang tidak enak memberatkan hidup kita, ingat, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi kita boleh berkata begini, pada saat kita menghadapi tantangan yang begitu berat, bahwa kita berkata apa? Aku menghadapi masalah persoalan apapun, baik sakit penyakit ataupun sesuatu yang berat, yang tidak baik, yang tidak enak, aku akan membawa di dalam nama Tuhan semesta alam. Itu andalan kita, amin. Jadi situ ada kekuatan, ada pengakuan. Maka Tuhan senang dengan perkataan Daud ini. Sahabatku, selanjutnya apa yang
yang terjadi. Perkataan Daud. Yang keempat, Daud cepat mengambil tindakan pertobatan. Ketika Daud sudah mulai jaya, pada saat itu dia dieluk-elukan sama orang banyak. Saul beribu-ribu mengalahkan musuh, tapi Daud berlaksa-laksa mengalahkan musuh. Dia pada saat itu posisinya sudah jadi mantu raja. Akhirnya ketika dia sudah menjadi raja mutlak, ada kelengahan dalam dirinya. Sehingga pada saat itu dia mengalami dosa. Dosanya apa? Dia dosanya pada saat dia di Soto sedang tidak ikut berperang. Dia santai-santai di atas soto rumahnya. Dan saat itu dia melihat Bathsheba. Dan disitulah dia mulai jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Dosanya bukan perzinahan saja, tapi pembunuhan. Dia merencanakan pembunuhan kepada Uria, suaminya itu. Untuk diajak ke medan perang, dijebak kepada pasukannya ini, kepada panglimanya, supaya dia dimajukan sendiri untuk berhadapan dengan musuh, sehingga dia mati dalam peperangan. Seolah-olahnya manis, jadi gugur seorang pahlawan. Tapi itu rencana Daud, supaya Uria mati, dan dia berhak mengambil Bathsheba. Maka Tuhan marah. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 itu, maka Tuhan berkata melalui Nabi Nathan. Dikatakan apa? Ya. Pada saat itu datanglah Nabi Nathan kepada Daud bahwa lalu disampaikanlah, Daud, engkau telah berdosa, engkau akan mati. Nah, ketika mendengar begitu, di dalam pasal 12 ayat 13 ini, langsung Daud berkata apa kepada Nathan? Kepada Nabi Nathan. Dia berkata apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud saat itu juga. Dia sampaikan apa yang Tuhan berikan lagi perkataan kepada Nathan. Bahwa, dan Tuhan pada saat itu berkata apa? Telah menjauhkan Daud dari kematian. Engkau tidak akan mati. Luar biasa kan? Padahal berdosa. Padahal sesuatu yang salah. Bayangkan sudah berzina dan pembunuh berencana. Tapi ketika dia tegur oleh Tuhan dengan keras, dan di situ langsung Daud mengambil sikap bahwa aku telah berdosa. Jadi pengakuan dosa itu sangat penting. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, pengakuan itu sangat penting. Apalagi kalau kita mengaku dosa. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa, maka dosa kita diampuni. Luar biasa. Tuhan mengampuni. Tapi ingat, bagi orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia akan harus mengalami buahnya yang dosa yang dia lakukan. Maka itu, sahabatku yang terkasih, akhirnya Daud sempat kucar-kacir dikejar sama Absalom anaknya untuk dibunuh. Bahkan selir-selirnya pun digagahi oleh anaknya sendiri. Kurang ajar nggak? Tapi semua itu Tuhan masih berkenan kepada Daud. Kenapa? Daud selalu bermazmur dengan puji-pujian, bermain dengan seruling dan kecapi. Dia menyenangkan hati Tuhan. Daud selalu menuruti titah-titah Tuhan. Bukan seperti Saul. Tapi Daud luar biasa. Keren, benar-benar keren. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, kita boleh contoh yang baik bagi Daud. Ya. Yang jelek jangan diikutin. Ya. Tapi yang baik ini yang sudah jaminan bagi Tuhan untuk berkata, aku berkenan kepada Daud. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini bagaimana sikap kita? Ayo kita bangun hubungan Tuhan dengan betul-betul supaya Tuhan berkenan kepada kita. Maka itu sahabatku yang terkasih, mari
bagian kedua ini, ya. Bagian kedua kita akan belajar bagaimana apakah manfaatnya jika Tuhan berkenan dalam hidup kita. Ini juga harus kita tahu. Tadi caranya ya. Caranya tadi pertama rendah hati. Hidup kita ini harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Dan kedua, ingat bagaimana supaya Tuhan berkenan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu kita angkat pujian, penyembahan. Ya, kita bergaul dengan karib, kita ngomong sama Tuhan nih. Kita artinya suka berdoa, kita ngomong sama Bapa. Terus kita sudah begitu, bukan hanya ngomong doang, kita melakukan perintah Tuhan. Banyak orang baca firman sering, rajin ke gereja, mengerti firman Tuhan katanya mengerti. Kalau ditanya, ini ayatnya ini, hafal nggak? Hafal, disebutin. Tapi belum tentu menjadi pelaku firman. Itu yang membuat Tuhan tidak senang. Tapi Daud luar biasa. Dan lagi, apalagi yang ketiga tadi, dia mengandalkan Tuhan. Menghadapi sesuatu Goliat ini. Goliat ini sama juga masalah persoalan hidup kita. Tapi kita bawa di dalam nama Tuhan. Bahwa apapun masalah yang kita hadapin ini, aku tidak takut. Aku membawa dalam nama Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Wah, keren. Ya, mengandalkan Tuhan. Yang keempat, tadi Daud apa? Kalau ada dosa kesalahan, segera kita bertobat dan jangan sekali-kali lagi kita berbuat dosa. Maka itu sahabatku yang terkasih, sekarang kita lihat yang kedua, ya. Yang kedua, saya sekelumit mengingatkan lagi ya ayat yang pembuka di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ingat ya, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi ingat baik-baik. Jadi kalau kita berdoa, ya, jangan sampai kita kecewa. Bagaimana? Ayo, kita hidupnya berkenan dulu dong sama Tuhan. Karena aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Oh, dahsyat. Saya ambil konteksnya Yeremia 33 ayat 3. Ini untuk membuat jadi satu konfirmasi yang lebih akurat lagi. Apa yang dikatakan? Yeremia 33 ayat 3. Siapa yang hafal? Ayo. Ada nggak yang hafal? Yeremia 33 ayat 3 ini sebenarnya ayat emas. Ya. Siapa yang hafal? Atau siapa yang bisa baca? Silakan buka speakernya. Buka speakernya, baca Yeremia 33 ayat 3. Cepat saja. Yeremia 33 ayat 3. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakini hal-hal yang tidak diketahui. Amin. Ya. Jadi berserulah kepadaku, artinya berserulah kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Banyak orang suka berseru memohon pada manusia. Tapi kita berserulah kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan, aku akan menjawab engkau. Jadi Tuhan akan menjawab engkau, dan yang lebih keren lagi apa? Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Wih, keren. Pokoknya ikut Tuhan Yesus hebat. Kita nggak ngerti, nggak tahu, tapi ada Roh Kudus yang memberikan pengertian buat kita. Sesuatu hal-hal yang besar akan terjadi yang akan diberitahu bagi kita. Dan juga dikatakan yang tidak terpahami, Tuhan akan berikan pengertian. Luar biasa. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya yakin percaya di antara kita pernah mengalami. Ya. Contohnya, saya dengar kesaksian sekilas saja Pak Samuel Rukat itu. Dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa.
tapi Tuhan angkat kembali. Bayangkan dia pernah habis 8 ruko di Batam. Coba, ditipu orang. Tapi apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak terpikirkan Tuhan sediakan buat dia. Sehingga dia sekarang sukacita. Nah, maka itu, yang kedua ini, apakah manfaatnya jika Tuhan berkenan dalam hidup kita? Berserulah kepadaku. Ya, dikatakan Tuhan Yesus, dia akan menjawab seruan kita. Ya, jadi kita tahu nih manfaatnya nih. Manfaatnya apa? Ketika kita berseru, dia menjawab doa kita. Ya. Bagian kedua ini, ya, manfaatnya ya. Nah, terus apa lagi? Dia memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Nah, itu apa manfaatnya kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita? Ini yang kedua, dia beritahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Terus yang ketiga, musuh pun diperdamaikan. Nah, ini aneh. Benar nggak kira-kira nih? Musuh pun diperdamaikan. Secara pribadi, saya boleh berkata, firman ini, bahwa ini bohong. Karena saya pribadi pernah mengalami, ada sesuatu orang yang benci saya, musuhin saya, tapi dengan cara saya berdoa saja. Dan saya melakukan, ya, penginjilan tetap, melakukan melayani Tuhan tetap, pokoknya melakukan sesuatu yang baik tetap. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjadi pembela. Musuh pun diperdamaikan. Ini ada ayatnya. Mau tahu nggak ayatnya? Yang mau tahu ayatnya angkat tangan dong. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau tahu ayatnya? Musuh pun diperdamaikan. Oke, amin. Amin. Ya. Oke. Ya, sip. Jadi, yuk kita lihat ayatnya ya. Coba buka Amsal 16 ayat 7. Benar nggak? Ini janji Tuhan nih. Ini firman Tuhan yang berkata. Ya. Firman Tuhan yang berkata. Amsal 16 ayat 7. Dikatakan apa? Nih, Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi Tuhan yang memperdamaikan dengan dia. Percaya nggak percaya, boleh Anda buktikan. Ketika Anda hidup yang berkenan di hati Tuhan, maka disinilah manfaatnya. Tuhan berkenan, maka dia akan mendamaikan musuhmu untuk jadi teman. Ya, di atasnya. Luar biasa. Amin. Maka itu paling indah kalau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan juga apa yang terjadi? Ketika pada saat Raja Saul, dia itu pada saat dia sudah mulai tidak patuh lagi, dan Tuhan berkata, rohku pergi dari dia, keluar dari dia. Dan pada saat roh Tuhan keluar dari Saul, itu apa yang terjadi? Banyak masalah terus bertubi-tubi kepada Saul, sehingga ada roh jahat datang untuk mengganggu dia, sehingga dia tidak tenang. Ada orang yang berkata, ada Daud. Daud itu waktu itu belum jadi mantu raja. Ada Daud tuh, dia bermain kecapi, merdu, syahdu, rasanya ada urapan. Dipanggillah Daud, dan ternyata benar. Pada saat kalau lagi kerasukan nih, si Saul nih, diganggu iblis, langsung Daud yang bermain kecapi di hadapan si Saul. Dan apa yang terjadi? Permainan kecapinya ini ada kuasa. Jadi di situ Tuhan kasih, ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, ya, rohnya itu adalah roh jahatnya, ya, yang Allah sudah pergi, ada Tuhan izinkan roh jahat itu yang mengganggu si Saul hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya.
Amin. Oh, jadi kalau Anda ini diperkenankan Tuhan, ya, pada saat pujian penyembahan, worship leader tadi, berasa nggak? Worship leader tadi angkat pujian, berasa nggak? Saya lihat beberapa orang mengangkat tangan, merasakan hadirat Tuhan. Ya, saya juga rasakan bagaimana tadi waktu worship itu dilakukan oleh Diki dan keluarganya. Kenapa? Dia pada saat itu berikan hatinya kepada Tuhan. Daud juga begitu. Ketika itu dia bermain kecapi, dia untuk Tuhan. Sehingga iblis tidak akan tahan ketika ada worship yang betul-betul yang diurapi. Jadi kalau kita tidak mau diganggu oleh kuasa kegelapan, jadikanlah diri kita ini sebagai worship yang penuh urapan. Jadi hidup kita berkenan di hati Tuhan. Pada saat itu kita angkat worship, itu ada urapan kuasa Tuhan. Maka itu yang keempat ini, penyertaan kuasa Tuhan nyata. Ya, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Itu ya ciri-cirinya. Nah, sahabatku yang terkasih. Selanjutnya yang ketiga, supaya cepat saja kita akan masuk ke yang ketiga. Apa tanda-tanda Tuhan berkenan dalam hidup kita? Ayo. Tandanya. Pelajarin. Tolong dicatat baik-baik. Yang ketiga ini. Bahwa kalau Tuhan berkenan pada kita, Tuhan akan mengasihi kita. Betul nggak? Tuhan akan mengasihi kita. Buktinya. Nah, kita lihat buktinya. Buktinya ya, kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Firman Tuhan lagi nih. Ini tertulis lagi firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, boleh tanya kepada yang bersaksi. Hendy Setiawan, dia kemarin ini bersaksi. Luar biasa dibela Tuhan ketika dia mengaku kesalahannya dan dia mulai memanggil nama Tuhan. Dia mengundang Tuhan dalam hidupnya. Padahal kalau enggak dia orang yang sudah mencuri 25 motor ditipu dia. Dia bisa masuk penjara lagi. Tapi ketika dia serahkan sama Tuhan, dia panggil nama Tuhan. Di situ lihat Tuhan mengasihi. Ketika Tuhan mengasihi, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ini ada ayatnya. Bukan sembarangan ayat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuh. Jadi Dia itu Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau hidup kita melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Maka itu jadi ada pembelaan khusus. Ini Rasul Paulus, ini dia merasakan sendiri. Ketika dia teraniaya apapun, ketika aku tidak punya apa-apa, tapi aku bisa memberi. Ketika aku dibilang kaya, tapi tidak kaya. Coba, Rasul Paulus merasakan hal ini. Ada pembela Tuhan, jadi dia dikatakan orang yang lebih dari pemenang. Itu ciri-cirinya yang ketiga. Bahwa Tuhan berkenan, artinya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita didiamkan, nah, karena ulah kita, tinggal tunggu waktunya. Tapi kalau Dia betul-betul melihat sesuatu hidup kita berubah, sesuatu yang baik yang kita lakukan, yang indah di hadapan Tuhan. Percaya ada Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua. Ini Roma 8 ayat 28. Saya yakin banyak yang hafal. Ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Tuh. Siapa tuh? Namanya siapa tuh? Cici, Om. Hah? Cici. Oh, oke. Jadi luar biasa ya, kamu hafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dahsyat, men. Kalau dikatakan Tuhan berkenan di hati kita, aduh, kita tahu sekarang kita bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka itu pertama, kita harus mengasihi Tuhan benar-benar. Mengasihi Dia dengan tulus. Mengasihi Dia bukan karena kepengen diberkati, tapi mengasihi Dia betul-betul karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita bangga, kita orang yang berdosa, tapi Tuhan selamatkan kita di kayu salib. Dia mati di kayu salib secara terhina, seperti orang yang dikatakan orang yang terkutuk. Tapi semuanya itu buat kita. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah kita melihat satu keselamatan. Dan bukan keselamatan tok saja Tuhan janjikan, bahwa di sini dikatakan apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika saya berpikir segala sesuatu, apa sih segala sesuatu? Ternyata ketika sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mengerikan terjadi, sesuatu yang mungkin kita difitnah orang, sesuatu yang kita mengalami kerugian, sesuatu mungkin kita mendambakan anak belum dapat, ya, sesuatu mungkin rumah tangga hampir hancur. Itu Tuhan buat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Kita akan diberikan sesuatu yang wow, yang tidak terpikirkan kita, Tuhan sediakan. Maka itu luar biasa, indah kalau kita hidupnya berkenan di hati Tuhan. Terus yang ketiga, di dalam yang bagian ketiga ini, apa yang terjadi? Filipi 4 ayat 19. Nah, sekarang saya minta lagi, tolong bantu siapa yang bisa baca firman Tuhan. Ayo, cepat. Filipi 4 ayat 19. Tolong bantu baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, yang seringkali kita nyanyi, bukan? Ya. Hafal ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dahsyat. Kalau Tuhan berkenan di hati kita, Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, luar biasa. Tadi kita dibuat menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kedua, segala sesuatu apapun yang terjadi, dia akan datangkan kebaikan. Iblis mereka-reka kehancuran dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan mereka-reka kembali sesuatu yang baik. Ya, itu pernah dialamin oleh Yusuf. Dan yang ketiga dikatakan apa? Pengakuan Rasul Paulus di Filipi ini, kepada jemaat Filipi, bahwa ketika dia menderita, ketika dia ada kekurangan, tapi selalu ada kecukupan yang datang. Ketika ada masalah nyaris untuk dibunuh, tapi ada pembelaan yang datang. Di situ dikatakan ketika aku tidak punya, tapi aku bisa memberi kepada orang banyak. Maka itu dia mengakui dalam ungkapan ini, bahwa Tuhan luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluan kamu sekalian yang percaya. Itu menurut kekayaan dan kemuliaannya akan diberikan dalam Kristus Yesus. Tapi satu hal, harus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita akan mengalami suatu terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, kesimpulannya, yang terakhir, kesimpulannya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, perjamuan kudus, ya.
tolong perjamuan kudus disiapkan, apa yang yang anggur dan roti ini. Jadi kesimpulannya, sahabatku yang terkasih, mau tahu bahwa setelah saya kaji semua, yang pertama, ketika itu kita rendah hati, maka Tuhan memahkotai keselamatan. Ya, jadi yang pertama memahkotai orang yang rendah hati. Terus yang selanjutnya, yang kedua, dia menjawab doa kita. Siapa yang kalau berdoa ingin dijawab Tuhan, angkat tangan. Ayo. Siapa yang ingin dijawab Tuhan? Amin. Dahsyat, luar biasa. Oi, amin. Ya. Betul-betul ya, percaya ya. Amin ya. Ya. Terus ketiga, ingat baik-baik. Ketika Tuhan berkenan dalam hidup kita, Dia memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Coba renungkan. Pernah nggak kira-kira? Saya yakin ada semua orang yang di dalam Tuhan Yesus, dia akan alamin hal yang ini. Yang keempat, musuh pun diperdamaikan. Nah, siapa yang punya musuh angkat tangan? Yang punya musuh angkat tangan. Hah? Ada nggak? Wih, puji Tuhan, nggak ada yang angkat tangan ya. Ya, amin. Harus begitu. Anak Tuhan nggak boleh punya musuh. Ya, harus banyak kawan ya. Tapi dikatakan musuh pun diperdamaikan. Nah, terus yang kelima, ada penyertaan kuasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, diberikan kuasa. Maka itu orang yang diperkenankan Tuhan, ada kuasa. Urapan turun baginya. Yang keenam, jelas Tuhan selalu mengasihi Anda sekalian dan saya. Amin. Percaya Tuhan mengasihi Anda? Angkat tangan yang percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda. Oh, haleluya. Amin. Nah, yang ketujuh, Tuhan jadikan sebagai pemenang. Ketika kita dalam pergumulan nih, ya mungkin kita menangis, kita sedih, kita merasa, aduh kok beban hidupku berat nih. Aku tidak sanggup lagi. Tapi disitulah ada Tuhan yang mengangkat kita, jadikan sebagai pemenang. Amin. Percaya Tuhan akan berikan kita jadi pemenang. Dahsyat. Terus yang ke-8. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Oh, haleluya. 9. Tuhan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan takut. Anda mungkin tidak bisa beli gedung pencakar langit. Ya, Anda mungkin tidak mempunyai mobil yang mewah-mewah. Tapi percaya, ketika kita sudah waktunya selesai di dunia ini, kita datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Rumah kita besar di sorga. Amin. Oh, haleluya. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya saya akan doa dulu.